Halo Cinetizen. Hai. Kali ini kita akan bahas film yang udah gua cosplayin ya. Tangan lu kenapa? Nanti kita akan bahas di ceritanya. Iya. Itu tayang di Netflix yang judulnya Beckett. Turn yourself into the police. I'll do that on dead in 30 minutes. Jadi Beckett ini judulnya diambil dari nama orang Karakternya. utamanya, namanya Beckett. Disutradarai oleh Ferdinando Cito Filomarino. Itu orang Itali, tapi filmnya ini berlatar di Yunani ya, mungkin dekat-dekat Eropa lah ya. Ini ceritanya nih kayak Beckett sedang berpacaran. Beckett ini diperankan oleh John David Washington. Kalian udah tahu ada Yang main di film Tenet. Film Tenet ya. Dia jadi pemeran utama juga di situ. Yoi. Dia berliburan lah sama pacarnya Iya. nih Oke. yang diperankan oleh Alicia Vikander, April Hansen namanya di karakternya. Itu liburan di Yunani. Tapi ternyata mereka pas lagi naik mobil berdua tuh kecelakaan. Ngalamin insiden kecelakaan. Si Beckett ini kayak blackout lah, dia pingsan apa, tiba-tiba udah di kantor polisi. Dia nih nggak tahu kejadian apa. Ternyata dikabarin Istrinya meninggal. istrinya Iya, meninggal. pacarnya, sorry. Lah ya. Pacarnya meninggal. Namun pas di dalam kecelakaan tersebut, dia melihat sesosok Anak anak kecil. ya. Nah, siapa anak kecil itu? Nanti Nah, kita akan bahas. Terus dia tuh karena ngeliat dia kan bingung kan pas diinterogasi kenapa, apalagi di sini tuh struggle-nya dia tuh kan dia orang Amerika, jadi Betul. di negara Yunani, dan di negara Yunani nggak semuanya orang Nggak bisa bahasa bisa Inggris, bahasa jadi Inggris struggle-nya gitu. itu serunya di situ juga. Terus di bagian setelah itu dia bingung, kok malah polisi ngejar dia, ada apa nih? Ada apa gerangan hingga dia dikejar dan ingin dibunuh ya? Malah kayak dia jadi buruan, apalagi kan dia cuma kecelakaan ya kan, bener-bener. Tapi dia akhirnya kenapa sih? Terus ternyata ada berita seorang anak kecil, anak tokoh lah di anak Yunani, salah satu petinggi di Yunani, itu diculik dan dia tuh keponakannya ya. mau dijadiin kambing hitam. Betul. Dan malah sama kedubes Amerikanya sendiri ya Iya. kan. Jadi dia malah ya udah kayak kabur-kabur, bener-bener survive di negara yang dia nggak tahu di sananya, dan dia harus minta bantuan. Di situ ada aktivis nanti buat ngebantu dia, dan ternyata itu kayak berhubungan dengan situasi politik di Yunani saat itu. Iya, betul. Jadi benar-benar ada kayak election lah ya buat menangin salah satu kandidat yang kayak ada di blackmail, diculik lah anaknya. Iya, betul. Jadi tapi ternyata ya akhirnya dia bisa ngungkapin semua kasusnya dengan ceweknya juga yang meninggal udah clear, dan akhirnya anaknya ketemu. Selamat lah istilahnya. Jadi ceritanya emang agak kompleks, tapi ini fokus ke pelarian si Beckett-nya, bener-bener survive antara dia mecahin kasus atau dia mau pulang ke Amerika nih. Bener-bener udah bingung lah gitu. Kalau menurut gua sih ini Beckett nih plotnya agak berat ya, karena banyak banget konfliknya antara dia setelah kecelakaan, ada di kepolisian, sampai dia dikejar-kejar, sampai ditembak, sampai ini kan sampai jadi di filmnya tuh dia Cuma kena tangannya tembak, doang. terus di tangannya digips Digips, gitu, digips. bener-bener kayak ya udah kayak gini lah, nanti bisa kalian lihat dah. Plotnya Pas berat itu lah, apalagi gua nggak nyangka plotnya itu akan lari ke politik. Betul. Ada anak kecil di akhir, ya berat aja sih kalau menurut gua untuk sekelas cuma solo survival ya ini. Iya, benar-benar. Apa ya? Kalau menurut gue sih sebenarnya lumayan udah menarik sih, karena kan di awal juga kita udah lihat tujuan mereka liburan itu kan ya memang pengen nyaksiin demo itu kan, demo yang akan terjadi kayak di hari situasional itu. politik di Yunani. Betul, iya. Ya, ceweknya yang ngajak kan. Pacarnya itu yang ngajak gitu kan, makanya dia berlibur dan menginap di hotel di tempat yang Dekat alun-alun lah istilahnya. alun-alunnya, jatuhnya di pertengahan di situ. Ini menurut gue udah cukup bagus gitu, udah menarik. Terus kemudian diselingin si Beckett harus survive juga dari orang-orang Yunani, disangka Di kayak negara orang lah di ya. negara orang gitu. Kita lihat dia gimana susahnya untuk Nyari berkomunikasi info, ya sama orang Yunani, walaupun nyari sampai teriak-teriak ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Itu keren sih, bagus menurut gue. Tapi sangat yang disayangkan tuh ya menurut gue endingnya gitu. Jadi
kuncinya itu, si anaknya itu. Tiba-tiba dia udah nongol, abis itu udah kelar gitu. Menurut gue tuh justru malah endingnya kentang gitu. Iya. Apa ketemu di itu ya bagasi mobil. Ya apalagi ketemu cuma di bagasi mobil doang. Nggak dijelasin deh. Jelasin sih, cuma tahu-tahu ini ada di situ. Iya, ada di situ doang. Keluar, cuma dikasih lihat dikasih tahu sama si Beckett tuh ada anaknya di situ tuh gitu. Ya maksudnya apa gitu ya kan? Harusnya kan ya dia itu kan ponakan kunci lah, kunci kayak gitu. Terus dia gitu juga dia sosok ponakan dari orang terpenting di situ kan. Harusnya setidaknya orang yang terpentingnya itu juga ada di situ dan kemudian Beckett bisa pulang gitu loh. Ngejelasin ini Beckett nih akhirnya gimana nasibnya nih? Iya, endingnya kita nggak dikasih tahu, cuman endingnya itu ya Beckett anaknya udah ketemu, begitu doang. Padahal itu struggle si Beckett ya. Iya. Tapi malah kenapa jadi nyelamatin anak? Iya kan? Iya benar juga ya endingnya. Lah ini mau kemana jadinya? Itu dia. Tapi untuk awal sampai akhir itu sebenarnya udah bagus sih kan menurut gua. Untuk kayak sendiri sih ini karena nonjolin Beckettnya ya si John David Washington ini, gue demen tuh dia tuh dapat banget kayak keluh kesahnya dia di negara orang. Dia harus nyari tadi kan, kita harus nyari orang-orang yang bisa bahasa Inggris, terus dia kayak kebingungan tapi emosi kan, bener-bener kenapa sih nih ceweknya mati, dan dia kayak nyari-nyari lah gitu, bener-bener misteri ya jatuhnya. Jadi itu bagus banget actingnya dia tuh udah gila banget sih, udah keren lah ya, udah nggak bisa dipungkiri lah. Terus dan gue sayangnya sih aktivisnya itu loh kayak nggak guna aja buat apa. Kayak nggak ada dia cerita sampai akhir anaknya ketemu pun masih oke menurut gue. Iya, walaupun ngebantunya dikit dia di situ. Iya. Jadi nggak perlu terlalu sampai ke ending gitu ya. Maksudnya cuman sampai dia nyelamatin Beckett di mobil, udah kelar deh ya kayak gitu udah cukup menurut gue. Gue juga setuju sih aktivisnya kurang ini juga, kurang berpengaruh juga gitu. Nggak terlalu maksudnya bukan kurang pengaruh, maksudnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Untuk jalan cerita Beckett justru malah lebih ke drama setirnya tuh Beckettnya yang sendiri berjuang bener-bener nggak ada siapapun gitu, paling cuma nanya bantu-bantu gitu doang aja gitu. Tapi ya udahlah oke. Ujung-ujungnya aktivisnya cuma jadi kayak cameo ngeliat kayak bener-bener orang yang ditanyain dia doang ya kan, dapat tumpangan udah. Tapi harusnya kan aktivis itu nyambungin ke plot politiknya. Ya, tapi malah kita nggak dapet. Dia malah ngapain, nggak ada nuansa-nuansa politik di aktivisnya itu. Cuman ngasih tahu info ke anak itu doang, itu siapa, terus kemudian disuruh ketemu sama Beckettnya di mana, ketemuannya nanti ada di mana gitu, kayak ngasih tahu poin ininya doang. Untuk setting atau teknisnya yang gue suka tuh pertama di tempatnya itu tuh Yunaninya itu sih, gue suka banget sih. Kelihatan jelas banget, terus kemudian bebatuannya tuh yang curam kayak naik, alam-alamnya Yunani diliatin lah ya. Iya semuanya gitu, terus yang dia harus naik manja terus turun gitu, terus tebing-tebing yang tebing-tebingnya. Dan satu lagi yang gue suka yang pas dia lompat dari batu sama yang dia lompat ke mobil. Beckett tuh kayak teknik kameranya tuh kayak bagus banget gitu, maksudnya ngepas gitu bisa jatuh. Iya, kayak dia ngeliatin itunya tapi Beckettnya masih kerasa ya. Beckettnya tuh kayak berasa tegang banget gitu kan. Yang pertama di tebing, apalagi yang lebih parah lagi tuh kan dia dari tebing lompat ke pohon-pohonan gitu tuh kelihatannya kayak mati nih dipikirnya mati nih, nggak taunya masih hidup, tapi kelihatannya ininya kamera angle bagus tuh kayak gitu. Scenery si Yunani kan emang kerasa ya. Dari awal juga diliatin pas mereka pacaran berdua di kayak di reruntuhan itu Yunani lah ya, mitologi kan banyak. Terus disambung juga ada rumah-rumah penduduk ya kan, diliatin tuh dia masuk ke rumah penduduk, ke kafe, ke apa kan. Kita jarang tuh tahu ngelihat kayak bangunan-bangunan Yunani itu kayak gimana dalamnya ya kan. Terus ada penduduk-penduduknya juga kayak natural aja ya kan. Iya benar. Dia lagi ditanyain di tempat kafenya, dan pas di tempat lebah juga dia minta telepon, terus pas dia masuk ke truk orang juga kayak ditolong pas pas sebelum dia dikejar itu kayak natural aja, dia bener-bener solo survival, dan di antara orang-orang yang penduduk-penduduk asli Yunaninya itu kayak nggak dibuat-buat gitu loh, kayak real penduduk sana gitu. Dan terakhir sih gue sukanya ini kan, itu kan situasi politiknya lagi panas tuh, terus ada demo-demo, ada polisi-polisi jaga, rusuhnya itu kayak bener-bener kelihatan si Beckettnya itu di dalam rusuhnya itu kayak ya udah ikut di dalam situasi yang panas itu. Kan tetap fokus bagusnya tuh dalam yang rusuh, tapi tetap yang fokus yang kamera angle-nya benar-benar si Beckett ya. Kita masih ngerasa emosinya.
kalau dia keluar dari situasi ini gimana nih? Kita Iya, nggak ngeliat bener-bener. rusuhnya, walaupun rusuhnya udah kayak real banget kan, ada yang sampai tumbang ya kan, Betul. ada pakai masker, gas air mata, semua bener-bener wah kayak situasi Kayak politik di sana demo kayak gimana? di Senayan lah. Ya, kayak demo-demo politik biasa lah, itu diliatin, tapi nggak lebay. Iya benar, Nggak nggak terlalu rusuh. berlebihan, nggak terlalu berlebihan. rusuh banget. Cuman bener-bener fokus kita Masih fokus diperlihatkan ya, sama Beckett-nya. Beckett-nya. Itu hebatnya filmnya di situ Keren sih. sih. Jadi kesimpulannya nih, Beckett nih sejenis film action thriller yang lebih ke drama ya. Karena nuansa politik sama romansanya si Beckett sama pacar nih kental lah. Iya betul. Di Yunani gitu. Jadi menurut gue sih ini worth it sih, kayak film simple tapi Agak lumayan berat. ceritanya itu yang konflik dalamnya yang jadi berat. Jadi Tapi beratnya. ini menurut gue simple sih, kayak ya konfliknya Beckett orang biasa aja yang Iya, yang pengen terjerumus yang nggak sengaja, gitu, yang nggak terjerumus di sengaja situasi ada, politik sana. Kan dia juga awalnya kan nggak tahu kan. Iya, betul. Tapi ternyata wah plotnya besar loh, berat loh ini. Gitu. Jadi gua nilai cukup besar sih, 7,2 lah, 7,2/10. Wah, gede ya. Kalau gua juga sama sih, suka semua ceritanya ini juga. Namun yang tadi gue bilang sebelumnya, di endingnya tuh kayak kurang banget gitu, nanggung gitu, kentang. Overall untuk ending bisa lah ketutup sama action survive-nya, cara Beckett gimana kayak gitu kan. Terus kemudian setting tempatnya sama latar suasana yang tadi kita udah sebutin. Gua juga bisa kasih skor film ini gede juga sih. 7/10. Oke lah. Masih oke.